Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isan Ali dari SA02 dengan NIM 131958 dengan kelompok 4 yang dimana terdiri dari anggota yang pertama Miarpa Mustasyarun, yang kedua Nur Rizky, yang ketiga Muhammad Fadlisan, dan yang keempat saya sendiri Isan Ali. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan perihal karya tulis ilmiah yang telah kami selesaikan, yaitu yang berjudul Perbandingan Pemahaman Bahasa Pemrograman, Database SQL dan NoSQL bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik Islam Jakarta. Itu. Dimulai dengan bab 1 yaitu pendahuluan, di mana isinya itu latar belakang masalah. Bagi mahasiswa jurusan Sistem Informasi, database merupakan hal yang wajib diketahui, tapi masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengenal konsep database SQL ini dan NoSQL, seperti perbedaannya, kegunaannya, dan manakah yang lebih dibutuhkan. Maka dari itu dibuatlah makalah ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa sistem informasi mengenai konsep database. SQL sendiri sangat dikenal di kalangan mahasiswa sistem informasi, dan sebaliknya, NoSQL hanya diketahui beberapa mahasiswa saja. Padahal NoSQL sendiri bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat bagus bagi mahasiswa jurusan sistem informasi dalam membuat database, karena konsep dan cara kerjanya yang sangat berbeda dari SQL. Dengan mempelajari lebih dalam mengenai konsep pemrograman database NoSQL, berbagai kebutuhan mahasiswa jurusan sistem informasi mengenai pemrograman database menjadi lebih variatif, karena mahasiswa bisa memilih konsep database yang mana mereka butuhkan dalam membuat suatu program. Yang kedua dari rumusan masalah, di mana di sini pertanyaan dari kelompok kami, suatu masalah bagaimana perbandingan pemahaman konsep bahasa pemrograman database SQL dan NoSQL bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik Islam Jakarta. Seperti itu. Tujuan dari penelitian kali ini itu berdasarkan materi SQL dan NoSQL yang kami dapatkan. Tujuannya itu ada 3, di mana yang pertama itu ada agar mengetahui teori tentang database, yang kedua mengetahui perbedaan konsep SQL dan NoSQL, dan yang ketiga agar mengetahui perbedaan pemahaman mahasiswa mengenai konsep SQL dan NoSQL itu sendiri. Kegunaan penelitian itu ada 4 macam ya. Yang pertama ada penggunaan teknologi, di mana itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan 2 bahasa pemrograman tersebut. Yang kedua mahasiswanya dalam membuat program ini bisa bervariasi menggunakan SQL maupun NoSQL. Yang ketiga untuk kampus agar dapat memberikan pembelajaran mengenai konsep database NoSQL. Yang keempat untuk peneliti yang selanjutnya dapat lebih mendalami penelitian mengenai perbedaan SQL dan NoSQL secara rinci, serta menjelaskan kegunaannya dalam teknologi informasi. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu kajian teori, di mana di sini ada deskripsi konseptual, yaitu yang berisi pada bahasa pemrograman database ini terdapat 2 konsep, yaitu SQL dan NoSQL. Keduanya itu mempunyai konsep yang berbeda. Di sini kami paparkan beberapa landasan teori yang menjadi dasar penulisan laporan ini. Yang pertama, teori mengenai pengertian database. Database atau basis data itu merupakan suatu kumpulan berkas yang saling berhubungan. Hubungan tersebut bisa ditunjukkan oleh kunci dari tiap berkas yang ada, di mana satu basis data menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan maupun instansi. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi, di mana basis data itu sendiri merupakan gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga pembaruan yang cukup rumit. Yang kedua, kita memasuki sejarah database-nya itu, di mana perkembangan database ini sejalan dengan perkembangan komputer, karena komputer tidak hanya menjadi sarana penghitung, tapi sudah berkembang menjadi sarana mengolah data. Di awal tahun
60-an, Charles Bateman itu seorang asal Amerika merancang generasi pertama DBMS atau Database Management System yang dinamakan daya simpan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Nah, sejak itu database telah menjadi konsentrasi utama dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya, pengertian SQL. SQL atau Standard Query Language merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Nah, bahasa pemrograman berbasis data relasional ini dikeluarkan berdasarkan standar American National Standard Institute yang biasa disingkat ANSI. Di mana standarisasi SQL ini sudah ada sejak tahun 86 dan memang diinisiasi oleh ANSI hingga saat ini banyak server dalam sebuah database maupun perangkat lunak yang mampu mengerjakan bahasa SQL ini. Nah, maka dari itulah SQL ini merupakan bahan pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kamu yang bergelut dalam dunia IT maupun hal-hal yang bersinggungan dengan database relasional. Nah, selanjutnya ada pengertian NoSQL, di mana pada tahun 98 pertama kalinya ini NoSQL dikembangkan, sebuah konsep penyimpanan basis data yaitu NoSQL. Dikembangkan oleh Charles Strozzi, yang kemudian di tahun 2009 Eric Evans memperkenalkan kembali teknologi NoSQL. Nah, kehadiran NoSQL ini bukan berarti untuk menggantikan model SQL yang lama, tapi kemunculannya dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang muncul dari SQL itu sendiri. Nah, NoSQL dan SQL memiliki kelebihan dan tempat masing-masing sehingga diharapkan bisa saling melengkapi teknologi penyimpanan basis data. Nah, NoSQL database adalah kebalikan dari SQL itu sendiri, di mana NoSQL ini tidak relasional atau tanpa relasi. Jadinya NoSQL ini atau cloud database merupakan penyimpanan data atau database yang tidak terstruktur. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan SQL dan NoSQL dibagi dari 3 macamnya. Yaitu yang pertama beban kerja, yang kedua model data, yang ketiga performa. Di mana di beban kerja ini SQL didesain untuk aplikasi transaksional dan aplikasi online. Dia sangat konsisten dan cocok digunakan untuk pemrosesan analisis daring atau dalam jaringan. Nah, sementara itu database NoSQL itu dirancang untuk sejumlah pola akses yang menyertakan aplikasi ini latensi rendah atau low latency. Di mana database pencarian NoSQL itu dirancang untuk analitik data yang semi. Nah, yang kedua ada model data, di mana SQL itu perbedaannya menjadi tabel yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Skema secara ketat mendefinisikan tabel, baris, kolom, indeks, hubungan antar tabel. Karena SQL sendiri kan relation. Nah, sedangkan NoSQL itu memberikan ragam model seperti nilai kunci, dokumen, grafik yang dioptimalkan untuk kinerja dan skala. Nah, yang ketiga bagian performa, di mana SQL kinerja umumnya tergantung pada subsistem disk, optimalan query, indeks, dan struktur tabel. Nah, seringkali diperlukan untuk menerapi kinerja puncak. Sedangkan NoSQL kinerja umumnya merupakan fungsi, ukuran klaster, perangkat keras, latensi jaringan, dan aplikasi panggilan. Di sini selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Pada penelitian ini, kami sebagai penulis membahas mengenai dua konsep bahasa pemrograman, yaitu database SQL dan NoSQL, sama seperti penelitian yang berjudul perbandingan kemampuan database SQL dan SQL dalam kasus ERP retail oleh Faizal Anugrah Baswara, Rianto Sarno, dan Dwi Suryono di Departemen Informatika Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November atau ITS. Nah, pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa database NoSQL terbukti lebih unggul dalam proses transaksi CRUD. CRUD itu singkatan dari create, update, delete daripada SQL. Nah, namun lemah untuk menghadapi transaksi join atau
investigasi. Nah, persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membandingkan konsep SQL dan NoSQL. Tapi pada penelitian ini, kami berfokus untuk membahas tentang pemahaman bahasa pemrograman database SQL dan NoSQL bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta. Nah, sedangkan itu penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan kawan-kawan lebih berfokus pada perbandingan SQL dan NoSQL dalam hal performa, fleksibilitas, dan skalabilitas. Kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian ini kita tempatnya tidak terikat pada tempat tertentu, karena penelitian ini merupakan kajian pustaka sehingga tidak terikat pada tempat. Sedangkan untuk waktunya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini kurang lebih 2 bulan selama pertemuan bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan kami ini penelitian yang kualitatif dengan metode deduktif, yaitu melakukan penelitian dengan cara pengumpulan data, lalu menganalisisnya secara keseluruhan. Nah, kami menggunakan teknik survei untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Terus kami juga membuat kuesioner lalu menyebarkannya kepada responden. Nah, selain kuesioner, kami juga melakukan wawancara kepada ahli, yaitu dosen mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai topik yang kami bahas ini, yaitu pemrograman database SQL dan NoSQL. Di mana data dan sumber datanya ini, data yang ada pada penelitian ini terbagi jadi 2, yaitu primer dan sekunder, di mana data primernya merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan dan berkaitan dengan kesimpulan dalam penelitian. Nah, sedangkan data sekundernya itu data yang berasal dari dokumen atau sumber tertentu sebagai referensi untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, seperti yang udah dijelasin pada bab sebelumnya, di sini kami mengumpulkan data primer dan penelitian ini dengan cara mengumpulkan jawaban responden berdasarkan kuesioner yang sudah diberikan dan wawancara ahli. Sedangkan data sekundernya kami menyadur dari buku, jurnal, dan internet. Di mana teknik dan prosedur pengumpulan data ini ada langkah-langkahnya dalam perolehan data sekunder, yaitu yang pertama mencari informasi dengan membaca buku, jurnal, atau sumber di internet. Yang kedua memilih informasi yang penting dan berkaitan dengan penelitian tersebut. Nah, yang ketiga membandingkan informasi yang didapatkan dari sumber dengan pendapat ahli. Yang keempat, kami mendiskusikan hal tersebut. Dan yang kelima, kami mengambil kesimpulan berdasarkan sumber dan pendapat ahli, lalu memasukkannya ke dalam makalah penelitian. Nah, sedangkan data primer yang kami, langkah-langkahnya itu yang pertama, membuat kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pemahaman SQL dan NoSQL. Yang kedua, menganalisis jawaban responden. Yang ketiga, kami melakukan wawancara dengan ahli, dosen mata kuliah, SMBD. Nah, yang keempat, kami menganalisis hasil wawancara. Kelima, kami mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Dan keenam, kami mengambil kesimpulan dari penelitian. Nah, selanjutnya prosedur analisis penelitian. Kami melakukan sebuah tahapan penelitian kualitatif berdasarkan beberapa prosedur yang meliputi. Yang pertama, pada penentuan masalah terkait konsep bahasa pemrograman database SQL dan NoSQL. Yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, penetapan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka, kuesioner, dan wawancara ahli. Nah, yang keempat, kami mengumpulkan semua jawaban responden berdasarkan nomor pertanyaan di kuesioner. Yang kelima, kami mewawancara Bapak Giri Widyan Pratama, Sarjana Teknik, Magister Sistem Informasi, selaku dosen mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Dan yang keenam, kami memperhatikan persentase jawaban dari responden di setiap nomor. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
kami mengambil kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di mana pembahasan wawancara ahli ini yang pertama bahasa pemrograman database yang diajarkan oleh Politeknik STM Jakarta, SQL aja, karena SQL merupakan tahap awal untuk sebelum memasuki NoSQL, dan SQL lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua, hasil dari wawancaranya terjawab bahasa pemrograman NoSQL tidak diajarkan di Politeknik STM Jakarta karena tidak termasuk dalam kurikulum, dan NoSQL sendiri adalah lanjutan dari SQL. Yang ketiga, jawabannya banyak mahasiswa Politeknik STM Jakarta yang sudah memahami konsep database SQL, tapi masih ada beberapa mahasiswa yang harus diajarkan lebih mengenai database SQL tersebut. Dan yang keempat, jawabannya mahasiswa Politeknik STM Jakarta itu interaktif dan bekerja sama dengan baik dalam proses pembelajaran database SQL. Nah, selanjutnya hasil kuesioner dari data responden, di mana jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 26 orang, yang seluruhnya merupakan bagian dari program studi Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STM Jakarta, di mana ada hasil kuesioner ini kami menggunakan true or false dan juga skala Likert 1-4, di mana analisis data ini yang pertanyaan pertama itu apakah Anda mengetahui SQL, dan 100% dari mahasiswa ini menjawab iya. Selanjutnya, seberapa paham Anda tentang SQL, di mana di sini skala Likert yang pilihan pertama itu tidak paham, 2 kurang paham, 3 cukup paham, dan yang keempat sangat paham. Dari hasil responden ini 10 dari 26 mahasiswa masih kurang paham tentang SQL, sedangkan 16 lainnya itu cukup paham. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda mengetahui tentang SQL? Nah, di sini terdapat jawaban di mana 61,5% mahasiswa menjawab tidak, sedangkan 38,5%-nya menjawabnya iya. Dan selanjutnya kami memberikan pertanyaan seberapa paham mereka tentang bahasa NoSQL tersebut. Dari 26 responden, 11 orang atau 42,3% itu tidak paham dengan bahasa NoSQL. Lalu 12 responden kurang paham, dan 3 responden cukup paham. Nah, pertanyaan selanjutnya, di antara SQL dan NoSQL, manakah yang lebih mereka pahami? Nah, di mana karena sesuai dengan wawancara tersebut, karena di STMI sendiri mengajarinya hanya SQL saja, di sini 80,8% mahasiswa menjawab mereka lebih paham SQL dibanding NoSQL, dan 15%-nya tidak keduanya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembahasan penelitian kuesioner. Jadi dari hasil penelitian analisis data kuesioner sebelumnya diketahui bahwa seluruh responden mengetahui konsep database SQL sebanyak 1,5% responden yang tidak mengetahui konsep database SQL. Nah, sedangkan sebanyak 80% lebih responden memahami konsep database SQL dibanding NoSQL. Bab 5, menutup. Kesimpulan dari penelitian kali ini, di mana konsep bahasa pemrograman database SQL lebih diketahui oleh mahasiswa program studi Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STM Jakarta. Sementara itu, konsep bahasa pemrograman NoSQL kurang diketahui oleh mahasiswa. Hal ini juga disebabkan karena hanya bahasa pemrograman database SQL yang diajari di kampus, sedangkan pemrograman NoSQL tidak dipelajari di kampus. Nah, saran dari penelitian ini,
Yang pertama, mahasiswa jurusan Sistem Informasi harus lebih mengeksplor tentang pemrograman database, khususnya mengenai MySQL, karena sudah dipelajari di kampus. Yang kedua, pihak kampus bisa mempertimbangkan untuk memberikan materi NoSQL, karena mayoritas mahasiswa jurusan Sistem Informasi belum mengenal pemrograman database MySQL. Dan yang ketiga, pihak kampus bisa mempertimbangkan untuk memberikan materi NoSQL untuk membuat lulusan jurusan sistem informasi bisa lebih bersaing di dunia industri karena kebutuhan di dunia industri sudah sangat beragam. Dan selanjutnya ini daftar pustaka yang telah kami sadur. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih telah menonton presentasi ini hingga habis. Kami selaku kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.